Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadratul Rahman Al-Karim 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 ayat dahulu dari Muhammad Izam Sofa dengan bangsa kaulah arti kaulah jangan berkah ridho itu kepada seluruh jajaran Korda Tangkorja Saling Tangkorja yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus teman-teman pun selaku Imam Nawajur Korda Tangkorja PIC Muhammad Juwali Matrusi yang saya hormati dan saya taati, juga kepada Ketua Korda Tangkorja Pemilikun PIC Misbah yang saya hormati dan muliakan, Ketua Salim Tangkorja Kusipul juga saya hormati dan muliakan, Doyo anggota Tangkorja, anggota Korda Tangkorja yang saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa ditakdirkan bertemu kembali dalam rangka memupuk rasa kebersamaan dalam memegang amanat beliau Ayahanda Guru Haji Muhammad Izam Sofa. Saudara-saudaraku yang kucintai, perlu diketahui bahwa keberadaan Salim ini adalah satu divisi yang ada di bawah naungan Yayasan Pesantren Ahlus Sofa wal Wafa, yang mana bidang yang kita jalankan adalah bidang sosial, meliputi sejahterakan anak yatim dan duafa. Dalam tanda kutip duafa di situ membantu kesejahteraan jamaah kita yang masih terkategori duafa, baik dari sisi perekonomian, dari sisi kesehatan maupun dari semua sisinya. Itulah tugas kita mengemban amanat itu, dan untuk menindaklanjuti itu kita akan mempunyai tugas dan amanah yang besar lagi, yakni membangun pesantren, membangun pondok yatim dan duafa yang berada di Tanah Membal, yang insya Allah akan segera kita mulai setelah Hari Raya Idul Fitri ini. Walaupun masih belum permanen, sifatnya semi permanen, tapi daunnya di kilo kai ton hormati ya, hormati kita kudut bangunan gede itu kabel kok sini, tapi lek dikawiti mulai cilik juga mulai, maka kami selaku pimpinan pusat Salim tidak akan bisa menjalankan tugas itu dengan baik dan benar sesuai harapan ayah guru kalau tanpa dukungan panjenengan sedaya. Bila dalam menjalankan tugas ini perlu satu kebersamaan yang kuat. Kita tidak akan bisa menjadi organisasi yang kokoh, kuat, bersatu dan bisa mewujudkan falsafah Abi, bahagia bersama, mulia bersama, sukses semua, dunia akhirat itu tidak akan bisa terwujud jika tidak ada kesatuan dan persatuan. Untuk itu falsafah ini perlu kita lakukan untuk terus kita memupuk persatuan kita. Bersama kita bina, maka kita harus bisa terbina. Siapa pembina kita? Ayahku. Siapa yang berhak membina kita? Yang berhak membina kita adalah ayahku.
Ayah dulu menurunkan pembinaan itu melalui kakak-kakak khalifah. Kakak khalifah teruskan kakak-kakak Afdal. Dalam sisi organisasinya, yayasan membagi tugas itu yang divisi sosial membangun dari sisi sosial. Ini pun harus terbina, terbimbing dan terbina. Tidak boleh sakarpe. Nah, kaitan dengan ini, memang untuk membangun satu peradaban, satu organisasi yang baik, itu memang perlu waktu, perlu sinergi dan perlu banyak hal yang kita benahi. Tidak bisa kita ujuk-ujuk menjadi kuat. Memang namanya kita kumpul dalam satu wadah yang melibatkan banyak orang. Gesekan pasti ada. Kita dijadikanlah gesekan itu menjadi pengkilat semangat kita, pengkilat amanah yang kita emban. Jadi saya selaku Ketua Saleh Pusat ini juga mengikuti arahan dari Ketua Yayasan. Mohon maaf, saya jujur, saya ini cara modele wong ora ngomong. Jare maaf. Lek sering lek rapat kali orane punggo-punggo iku sing sering klothekan kula. Tentunya iki dhewe iki, nom dhewe, rada pantes ya. Tentunya rada nom dhewe. Jadi rada pantes ngomong. Nah, tetapi kita harus bisa apa ya, dari sisi kemokongan kita ini harus menjadi satu sisi nilai lebih. Artinya apa? Kita harus berani mengambil satu ide-ide cemerlang untuk membangun, untuk memajukan kembali yayasan kita Ahlus Shofar ini. Melalui apa? Melalui tugas yang kita emban masing-masing. Nah, sing dijagoi sosial, ya melalui sosial. Sing Korda, ketua Korda, ya Korda. Jadi saya salib tapi dalam tanda kutip, dalam hal melaksanakan tugas ini harus bersinergi dengan yang lain. Saya pun harus, sekarang ini alhamdulillah sudah ada majelis adil ihsan. Jadi enak, ada wadah. Jadi Abi terus memperbaiki dari semua sisinya organisasi yang ada di Ahlus Shofar ini melalui media-media yang ada. Salah satunya adalah media Majelis Adli wal Ihsan yang dilaksanakan setiap Kamis malam Jumat mulai 00 WIB. Di majelis inilah kita godok semua perencanaan problematika yang ada di seluruh Ahlus Shofar. Jadi kita bisa memflorkan problem-problem kita di majelis itu. Karena kalau menunggu rapat besar terlalu lama, sehingga setiap minggu kita selalu berunding, selalu bermusyawarah bagaimana As-Sofa ini ke depan lebih maju. Karena kita lebih menuju kancah internasional. Ini cita-cita yang tidak tempel-tempel. Nah, hari abdi cita-cita internasional. Awak dewi berarti mulai saiki sudah belajar menginternasional. Mulai melalui apa? Semua tujuan yang baik dan menuju jauh ke depan itu siji kendaraannya itu kuat. Bautnya kudu rapet, bensinnya yo kudu mesinnya kudu fit. Nah, kalian melakukan perjalanan jauh, ngisi bensin sekarang, servis yo angel, yo iso mogok ini. Maka perangkat untuk menuju perjalanan jauh ini, kalau kita analogikan ke suatu organisasi, perlu satu kesatuan yang kuat. Saya mengikuti arahan yayasan, berarti salib yang ada di Korda. Siapa selaku pimpinannya? Selaku Korda. Ketua salib ini di bawah naungan ketua Korda. Nah, seorang pimpinan, seorang nahkoda Korda ini juga harus memahami apa yang terjadi di penumpangnya ini. Yang mana nahkoda tidak boleh egois.
nawar mulung ada lapo, pimpinan ada lapo, penting pulang tidak boleh. Jadi seorang pimpinan itu harus bisa mengajak untuk bermusyawarah. Enaknya apa ini? Artinya bahasa Abi ini adalah milik kita. Bahasa kita itu bahasa kebersamaan. Dan kalau bahasa politik suara rakyat adalah suara Tuhan itu bahasa politik. Nah, ini semua harus taat terhadap aturan yang sudah kita putuskan. Saya tidak bisa melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pusat melalui forum musyawarah di Majelis Adil Musyawarah. Pun demikian nanti di Korda, mari kita musyawarahkan. Enaknya apa ini? Goleng di Korda, saling di apa itu? Jadi persatuan dan kesatuan penting. Antar lini harus saling mendukung. Sing tugasnya dadi ban yo kudu muter. Sing tugasnya dadi kernet yo kudu iso abol mawe kernet meneng tok kalian rumah. Sing supir yo ngono tinggal turu ya kan. Artinya semuanya punya tugas masing-masing. Nah, tugas masing-masing inilah yang akan bisa menguatkan perjalanan kita sampai pada tujuan. Perlu diketahui kita adalah organisasi di bawah naungan sebuah organisasi politik. Ini buatan podo kalian organisasi-organisasi yang di yang lain itu sifatnya hanya mengemban amanat untuk mensedariati bermain. Tetapi di dalam salib ini namanya adalah salib. Ini juga mendidik pada pribadi-pribadi kita untuk belajar dari wong sing kuat satu, menjadi penyantun atau kedua, penyantun yang lemes, penyantun yang membreng, ya penyantun. Bagaimana kita bisa kuat untuk menyantuni yang lemah kalau kita sendiri masih lemah? Nah, maka kita harus kuat dari semua sisinya, terutama dari sisi organisasi. Jadi semuanya ini kita harus saling menopang, saling guyup antara satu dengan yang lainnya. Dan kenapa saya tadi menyinggung Torikoa? Karena ini menjadi pijakan bagi kita agar kita bisa jujur di hadapan kami. Artinya apa? Jujur di hadapan kami. Kita harus jujur bahwa kita masih lemah, perlu bimbingan, perlu arahan. Kita masih bodoh. Seluruh omongannya belum paham betul bagaimana mengembangkan amanat ini. Secara otomatis dengan kita mengakui kebodohan kita, mengakui kelemahan kita, kita otomatis butuh koordinasi dengan kakak kita yang sudah jam terbangnya lebih tinggi dari kita. Hanya bagaimana yang diberi amanat terlalu maupun ini setiap minggu kita koordinasi sama kakak Khalifah. Karena nanti insya Allah kami pun juga memang terus memperbaiki kinerja kami. Kami juga belum sempurna. Kami butuh juga persatuan dan kesatuan dari lini. Saya yang di pusat, saya harus otomatis ke depan ini harus lebih akrab lagi dengan kakak-kakak kami. Karena mengemban amanat salib ini tidak mudah. Harus ada sinergi, koordinasi dengan pimpinan Tawajud yang setiap minggu ketemu, yang tahu godean ini kok salib ya hanya organisasi itu juga kita pantau, tapi kita harus ada kerjasama dari semuanya. Nah, kita pun juga harus akrab pula dengan ketua kordanya, tidak hanya akrab dengan ketua korda salib kordanya, tapi lini semuanya karena untuk mengemban amanah tidak mudah. Nah, disinilah kita belajar jujur. Saya selalu ketua pusat kudu nomor 1 jujur. Kalau yang munafik itu menimbulkan lagi mata gas, sangar sendiri. Padahal falsafahnya orang Toriko itu menjadi tolak ukur. Man aktsara dzikrallahi bari'a minan nifaq. Siapa yang memperbanyak sapa sing akehno dikirin Allah, niscaya akan
dibebaskan dari sifat munafik. Sifat munafik itulah yang paling berbahaya dalam organisasi. Aku ngerti aja. Jadi saya ingin ngomong abang, ngomong ngomong hijau. Ini sangat berbahaya, itu sudah betul. Nah, kita seorang salih yang dibawa nama Antoniko, ini salah satu PR kita untuk menghilangkan sifat-sifat seperti ini. Itu dulu harus ABB. Alif artinya itu membangun suatu organisasi yang baik itu butuh kejujuran, butuh keteguhan. Jangan didasari sifat munafik itu akan mudah mengandung. Karena itu mari ngomong ning kono B, ning C. Ini sifat orang munafik. Otomatis tidak akan bisa mengemban amanah. Ketika sifat orang munafik itu ketika diamanati dia akan berkhianat. Itu salah satunya. Pasti akan berkhianat. Oleh apa? Dia masih terjangkit di penyakit munafik. Ini yang berbahaya. Maka mari momentum Ramadan ini kita jadikan momentum terus memperbaiki diri kita. Kita terus memperbanyak zikir kita, memperbaiki kualitas zikir kita agar betul-betul kita dibebaskan dari sifat munafik ini. Yang mana sangat berbahaya sekali, tidak akan bisa memegang amanah, tidak akan bisa menjadi murid yang shadiq, tidak akan menjadi salik yang shadiq otomatis kalau kita masih terjangkit dengan itu. Ini satu wawasan sebagai mukadimah. Mungkin nanti kita beri waktu 5 menit untuk diskusi. Ada sekali. Jadi kita sering yang tentang. Ayo mari menghadap. Bahasa keren itu jangan ada dusta di antara kita. Lama tenang, bukan? Jangan ada dusta di antara kita. Ayo pilih anaknya kita. Jangan kita bawa ego kita itu di sini tugasnya adalah pengemban amanah, bukan saja minam apa kita di jojong ya, bukan siapa-siapa. Maka kita harus terus mensyukuri amanat. Jadi terus saling kata dari mundur dari kelas sampai, kalau tak mundur, kita melalui apa? Padahal tujuan kita di sini adalah nanti bisa menjadi malik. Pada malik itu kan menguasai diri, bahkan sampai wasil usul ilallah. Ini perjalanan kita. Secara otomatis kita harus bisa berkhidmah kepada Abi melalui amanat yang kita. Kalau ini anggota, khidmah nopo, yuk bantu perjuangannya Pak Organ. Bantu perjuangannya Pak Saleh atau Saleh, yaitu khidmat Saleh. Artinya apa? Yo, bisa bareng-bareng. Mohon maaf, saya melihat Tangkorja itu kalau dari sini jamaah itu api-api kok. Settle orang, tinggal koordinasinya yang baik, yang ini yang masih. Ini kita sudah ini menjadi ayat bagi kita. Kita sudah punya tempat. Jadikanlah tempat ini tempat koordinasi yang baik untuk membangun Tangkorja ke depan lebih baik. Allahumma bersama kita minam bersama. Ini adalah tempat kita. Sering-seringlah kita berkumpul di sini untuk membangun mimpi-mimpi Abi ke depan. Penting gini, ya coba gini lihat lah. Oh nanti di sini aja. Enak. Pasuruan bersih. Negosiasi belum duit. Tangkorja ini satu nilai plus. Jadi menunjukkan bahwa sudah bagus, bisa mewujudkan mempunyai tempat sendiri, nilai plus. Secara otomatis kita harus mensyukurinya tempat ini menjadi media, menjadi satu alat agar Tangkorja ke depan ini dari semua sisinya lebih baik. Mungkin dari sini ada tambahan dari Yari yang kita mengakhiri nantinya. Mungkin karena di terawih itu mungkin ya pendek sekali waktu kita.
Tambahan dari Yesua, monggo. Tidak hanya bahwa hidup saya kedepannya masih sedikit, maka cukup bagi saya hanya menitipkan amanat ayat itu supaya masing-masing kita hendaknya merasa dititipi amanat ayat masing-masing kita. Jangan diserahkan ke Porda sendiri, jangan diserahkan ke Salik sendiri, dan semuanya hendaknya merasa mendapatkan amanah. Saya setuju banget. Di sinilah menjadi pusat kita menciptakan kebersamaan yang sudah pernah kita raih. Ingat, Kang Porja pernah meraih di situ ya. Kang Porja pernah meraih woodnya apa? Biar ngomong jadi ukuran standar. Kang Porja ini Kang Porja. Itu saya masuk pertama kali menjadi khalifah. Saya khalifah pertama menggantikan Kiai Dharma, masih ingat Gus itu ya di Kang Porja. Saya melihat kesolidannya, maka jenengan ayo kita kembalikan wood yang kita raih. Wongnya beda tapi tujuan kita wahsyurna wa iyyakum fi zumurati, kita akan dikumpulkan ke naungan ayat guru nanti di akhirat. Tidak akan terwujud kalau kita tidak wahsyurna di rombongan cincin, terutama di surau. Maka kalau kepingin ngelompok nenggoni rombongan Abi Wede, itu wani ngelompok nenggoni Kang Porja, sing Kang Porja, sing liyane ya wani ngumpul ning ya. Mereka ada kan muncul soal itu sudah jarang kalau nggak ada aplikasi. Kalau muncul soal tak mesti sing paling terakhir itu kalimat itu wahsyurna hizum, kita tidak akan terwujud kumpul ni ada ampini gomi akhirat menang ni zahorin, ni akhirat zahorin tidak akan terkumpul lek ning dunia ni ya kakulah kumpul ngomong-ngomong baca salawat lek kawan bukti ini, maka buktikan kalau kita ingin ngumpul wahsyurna min zum, maka dari itu harus nekat. Kapan nanti kalau toh gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan jasa yang baik. Kayak anak putu, menjadi anak putu yang dewi. Menawa anak putu ni melak kerana dia terus ketiban dan sudah dewi. Orang nasi nyeling mbah mobil, yang melak bangun surat. Oh bangga dia. Putu ni luang alhamdulillah, mbahku yang melak bangun. Ada dia mobil bahagia. Oh, bagian mau masuk kasih duit pakai agar mau ada kebanggaan. Maka itulah sing diarani panjang dikenang selalu oleh anak cucu. Mbah Doyan. Mbah Doyan. Mbah Doyan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya. Mari kita membangun kebiasaan secara bulan rino lagu ini. Gak bisa rangkulan dan bahaya berulang, kita sendiri gak bisa rangkulan sesama jamaah. Saya kira itu kita masih bisa ketemu.
kita siap-siap untuk yang lain aktivitas, kemudian nanti keinginan untuk terus saya mempunyai minat dan membuka sebisa kita di luar Ramadan. Ayo kita bersama-sama sama yang lain bayai tawajuan yang minat koordinasi sama saya di tentang kerja. Ayo sehingga saya tawajuan tak pergi waktunya agak saya setengah jam, seperempat jam yang lain kita berkoordinasi. Lama bernyaki ojo sampai kalah dari non-Islam. Non-Islam itu menang, tapi karena manajemennya bagus. Jadi kalau Islam jumlahnya besar, tapi kalah karena tidak pinter manajemen. Kira itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang paling akhir sepakat berkata dari Ketua Pokja sebagai kata sambutan satu baik. Iya. Soal itu betul orang itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Pusat yang bergerak aktif di acara Air dan Rahmah di Sulawesi Selatan. Yaitu hari Profesor Kawan dan semua untuk kegiatan di Indonesia selama ini saya kira sih baik-baik saja. Untuk loyalitas anggota baik-baik saja, cuma kita berkoordinasi saja. Saya pernah punya kebiasaan ada 17 kali untuk bertemu di Manado. Nanti kalau ada sesuatu hal tidak bisa kita untuk saya kita harus khusus untuk organisasi ngaji organisasi. Jadi apa daya saya sampaikan. Nanti saya sudah menyampaikan kepada untuk menyatukan visi. Jadi visi kita itu mau dari kita orangnya masing-masing dan mesti pemikirannya beda-beda. Maka saya punya tugasan waktu itu untuk bertemu khusus untuk organisasi. Ngaji itu organisasi. Dalam sebuah musyawarah kita orang semua melakukan. Musyawarah itu masih setengah-setengah buat apa-apa. Yang penting di luar dari musyawarah itu seduluran. Kita itu tidak ada suatu komunitas pencurahan hati, mencurahkan visi pemikiran kita di suatu majelis. Nah, kalau berpendapat seperti itu, Pak Salih, jadi mungkin satu hal seperti itu menjadi masukan dari Pak Salih tadi, menjadi acuan kami untuk memperbaiki diri. Mungkin di depan kami akan mengoptimal lagi untuk khususnya bagi pengurus Korda, pengurus Salih untuk bertemu menyatukan visi. Jadi di wilayah Korda itu Salih apa itu divisi yang lain, karena di Korda ini bukan divisi sosial saja. Nanti berkembang divisi kebudayaan ada, divisi ekonomi mungkin ke depan besar ada. Hal-hal itu sama itu kita harus dimusyawarahkan semua. Nah kebetulan saat ini yang aktif dari divisi sosial dan keagamaan karena kita masuk ke wilayah organisasi keagamaan. Maka dari itu kalau kita berjalan sendiri-sendiri, ya bisa, tapi terlalu sombong. Jadi kita menjadi kita sesuai dengan tugas kita yang disepakati di Korda dan aturan-aturan yang disepakati di Korda kita jalankan itu saja. Mungkin dari kami, mungkin dari pemahaman Korda mungkin ada perbedaan, mungkin ada bahasa kos nggak usah terlalu akan dikatakan sebagai saksi itu kan menurut dulu itu kayak bisa itu berhasil, tapi ada suatu celah-celah yang bisa nanti bisa merusak, bisa tidak bisa sukses. Nah
tadi disampaikan oleh Pak Saleh dan sebuah organisasi bukan soal organisasi ini madrasahnya saja semua kegiatan harus kita usahakan karena untuk menimbulkan suara semua yang jadi anggota punya hak bersama yang menangi buatan dinonyono idene Bocah Suryono yang kita anggap desa biasa dan bisa jadi tidak bisa tahu ya, demokrasi itu yang disepakati di pusat bersama itu yang kita laksanakan itu mungkin sebuah hal yang kita pegang bersama-sama kita pakuri hal semacam itu mungkin menyampaikan dari Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf apabila kami yang terlambat ada sesuatu acara ini, tapi kami lagi berusaha hadir menghadiri undangan dari Polda anggota ini sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.